dirinya tidak dibikin orang, ternyata dirinya sendiri yang memiliki karma berat itu. Bapak dulu pernah menikah ya sama orang, anaknya tidak dirawat. Iya mas, ya ini karma bapak, makanya bapak sekarang stroke kayak seperti ini. Karena hukum yang tidak bisa diubah ya hukum karma. Sampai dia tidak ngaku loh, bapak menikah toh sama orang Bali, tidak punya anak atau tidak, ternyata punya anak. Tuh. Jadi jangan selalu menyalahkan orang, jangan kita nyalain kita dibikin. Sebenarnya yang bikin culture adalah diri kita sendiri. Makanya hati-hati sama perbuatan kita. Harus hati-hati, diusahakan jangan sampai merugikan orang lain, gitu ya. Karena karma baik, karma buruk berlaku sepanjang zaman. Nah ini pertanyaan asik ini Mas Tigor, tolong dijawab serius ini. Adakah saran atau lelaku agar saya bisa lepas dari kecanduan sabu? Saran dan lelaku agar tidak kecanduan sabu. Saranku lebih baik Anda memblokir pintu-pintu yang Anda sebagai jembatan untuk mendapatkannya. Udah. Nomornya diblok. Nomornya diblok aja. Banyak kok. Kurirnya diblok ya. Kurirnya diblok. Sabu-sabu di 2022 dewe micin 2022 ini agak ngeri. Sabu-sabu banyak kasus yang terungkap nanti, terutama bandar-bandar besar itu lebih waspada ya. Oke. Lebih waspada loh ya. Paling kok kayak aku melindungi mereka ya. Siap. Oke, saya lanjutkan dari Kalbu Kirana. Mas, mantan suamiku memblokir jodohku karena dia seorang paranormal dengan nancepin keris di fotoku. Efeknya sampai sekarang aku belum punya pasangan lagi. Gimana? Bisa dilepaskan. Bisa ya? Bisa. Datang ke Kediri toh. Itu rumahnya mana yang tanya? Waduh, ini nggak nyebutin rumahnya. Datang ke Kediri nanti bisa, yang namanya dibuka gitu loh. Kan saya sudah menyampaikan. Tapi memang ada itu upaya-upaya untuk kayak memblokir jodoh lewat nancepin. Itu udah ada. Ada. Tapi kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Sifat kita seperti apa? Misal saya terlalu memilih orang, lek gak sugih gak gelem. Kalau enggak kaya saya enggak mau, kalau enggak berpenjabat saya enggak mau, kalau tidak ada pangkat saya enggak mau. Itu sudah ada loh di dalam tubuh. Nah, pada saat kita kesalahan dengan orang, kita diblokir, kita enggak bisa ketemu orang berbolak-balik, situnya cocok, sananya enggak. Sorry loh ya, menurutku sih nggak perlu datang di Kediri dia. Pikiran itu kan mencipta, kita ini punya Tuhan. Nah kalau kemudian itu diiyakan, ya kan, dipercaya tambah nemen, ora payu rabi temenan. Mending dilawan sendiri. Maksudnya datang ke Kediri cari jodoh di sini. Oh gitu. Om Aji siap. Jenengan jodohin. Jenengan jodohin gitu loh. Paham. Oke Mas. Jual tanah susah. Sebabnya apa Mas Tigor? Tahun 2021 sampai 2023 harga tanah hancur, hanya dijual kerugiannya 40% dari harga yang normal. Itu prediksi Mas, pakar geopolitik internasional. Itu hancur. Jadi kalau kamu sekarang punya uang banyak, jangan beli tanah sekarang dulu. Sip Mas Tigor. Tanah emas hancur. Tahun berapa Mas? Pokoknya mulai dari 2021 sampai 2023-24 lah. Tanah dan emas hancur. Tanah hancur, dijual tidak laku-laku, sampai harga itu dijual udah aku rugi 50% tak jual, tidak apa-apa, itu pun tidak laku. Dan sekarang udah mulai banyak terbukti orang jual tanah susah loh, Mas. Itu sudah saya sampaikan di channelnya kapan ya, lama itu, sama Raka loh nggak salah. Berarti gimana dong Mas, kalau punya uang banyak, kalau mau investasi jangan ke tanah berarti. Jangan ke tanah dulu aja. Saya simpen aja duitmu ibarat nih lemari dikipangan renget gak apa-apa. Oh gitu ya. Daripada nanti mangkok. Terus banyak lagi mafia tanah. Di dalam kondisi seperti itu banyak orang yang bermain mafia tanah. Ayo tanahnya dijual ke sini. Mafia tanah banyak sekali. Nanti di 2022 menemukan 4 mafia tanah kebongkar. Ada tanah yang dijual ternyata bukan tanahnya. Jadi saya pesan hati-hati kepada siapapun, jangan percaya dengan orang yang baru Anda kenal. Karena takutnya jenengan mau beli tanah, uang sudah dikasih, barang ternyata bukan milik dia. Atau enggak barang yang digade itu bermasalah. Saya agak
merinding. Pernah kena sampean? Enggak. Merindingnya itu karena saya kan ngikuti berita-berita geopolitik internasional gitu kan. Nanti harga tanah itu semuanya akan hancur loh. Sekarang Mas Tigor bilang gini itu saya kayak klik gitu loh Mas. Iya. Hancur harga tanah, hancur, harga emas juga hancur. Emas hancur, tanah hancur, harga diri lebih hancur-hancuran lagi karena orang nekat wes aku tak kerja bejat ya. Iku tapi aja lo ya, aja lo guys, jangan lo ya. Aku sok suweneng karo Mas Haji, takok lagi Mas, tanya lagi Mas. Om. Sok renyah ngono lho. Ayo Mas. Kayak gimana enek pertanyaan kok tak golek gak enek Mas. Hilang. Enggak ibuke enggak pulang-pulang mau nanya. Oh, ibuke enggak pulang-pulang. Namanya? Ditinggal ke Bali, cuman wis semenjak itu enggak ada kabar. Namanya? Nah itu tak cari kasihan. Oke, saya lagi yang lanjut dulu nanti sambil Mas Haji cari itu ya. Dari Pak Sabta, dari Mas Hendra Kelana, Mas Tigor. Bagaimana Mas Tigor caranya untuk mendeteksi kita disantet apa enggak dan cara mengobatinya? Yang paling mudah jenengan bikin garam grosok. Garam grosok. Garam grosok itu dibakar, ditaruh piring yang dari tanah liat. Taruhlah di bawah tempat tidur. Kalau barang garam grosok itu tiba-tiba berair dalam waktu 1 hari, berarti Anda disantet. Tiba-tiba berair, baunya busuk, berarti disantet. Tapi kalau garamnya tetap reaksinya biasa, mungkin lengket biasa, itu enggak. Ya, kenapa saya seperti ini? Kadang orang bilangnya gini, aku dibikin orang lah, aku dibikin gitulah. Sebenarnya dia sakitnya sakit medis gitu. Banyak orang yang curhat ke saya, Mas, aku kok seperti ini ya, apa dibikin orang? Saya lihat dirinya dibikin orang. Iya, saya lihat dirinya tidak dibikin orang, ternyata dirinya sendiri yang memiliki karma berat itu. Bapak dulu pernah menikah ya sama orang, anaknya tidak dirawat. Iya Mas. Ya ini karma bapak, makanya bapak sekarang stroke kayak seperti ini. Karena hukum yang tidak bisa diowahi ya hukum karma. Sampai dia tidak ngaku loh. Bapak menikah toh sama orang Bali, enggak punya anak atau enggak? Ternyata punya anak. Tuh. Jadi jangan selalu menyalahkan orang, jangan kita nyalain kita dibikin. Sebenarnya yang bikin kacau adalah diri kita sendiri. Makanya hati-hati sama perbuatan kita. Perbuatan ya, kita harus hati-hati, diusahakan jangan sampai merugikan orang lain, gitu ya. Karena karma baik, karma buruk berlaku sepanjang zaman. Iya Mas, itu pesan penting Mas Tigor. Terus ini dari Sabta Arga. Ya. Kalau alam akan memperbaiki tatanannya, kenapa selalu ditunda-tunda terus Mas Tigor? Benarkah ada orang yang bisa menawar kejadian alam tersebut? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Tawaran negosiasi sama alam nggak bisa. Nggak ada bisa. Tapi kalau kita kayak sistemnya imbal balik, kita sudah ngelakuin apa ke alam kita. Kalau kita dinego, kita untung, alamnya buntung, ya siapa yang mau? Tidak ada yang bisa. Oke. Jadi misalnya Merapi mau meletus, ada orang yang datang melakukan negosiasi sama yang taruhlah kemudian yang jaga dalam tanda kutip. Itu menurut Mas Tigor memungkinkan apa enggak? Untuk yang saat ini Merapi tidak bisa dinegosiasi. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Karena apa? Tingkah manusia sendiri lebih bejat daripada tingkah binatang. Tingkah manusia lebih bejat daripada tingkat jin. Kenapa? Orang saling tikung, tidak pedulikan teman, tidak pedulikan saudara. Hanya orang yang tega gitu loh. Alam juga harus tega dengan kita. Imbal balik ya Mas? Iya. Mas Hafiz, ini dari Mas Hafiz Mas. Kenapa doa saya jarang terkabul Mas Tigor? Dan yang terjadi malah yang nggak saya inginkan selalu terjadi dalam hidup saya. Apa yang dimaksud Tuhan itu kadang kita tidak ngerti, tapi itu adalah rencananya. Kayak emas gitu, emas dipoles tidak akan harganya langsung mahal. Kita rasakan dulu. Tapi saya percaya maksud Tuhan ini pasti yang terbaik, walaupun kita ini menganggapnya sulit dipahami gitu. Kadang kita berdoa, aku besok pengen bisnisku sukses, tapi kenapa kok bisnisnya hancur? Karena kita lebih harus hati-hati. Ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, orang manusia ini sukanya karepe dhewe. Aku njaluke ngene, aku njaluke gitu. Kita memberikan apa ke Gusti? Iya. Kalau saya menjawab pertanyaannya Mas itu tadi, Mas Hafiz, suatu saat doanya akan kejawab. Mungkin saat ini ada polesan bagaimana Mas Hafiz bisa untuk mewujudkan apa yang Mas Hafiz inginkan sendiri.
dan terus belajar intinya Mas ya, karena segala sesuatu itu kan kalau katanya pengen dunia ya ada ilmu, pengen akhirat ya ada ilmu. Intinya harus berkelimpahan ilmu jadi orang. Sehingga melakukan sesuatu itu kan kalau ada ilmu kan enak Mas. Enak. Kadang lek gak ana ilmune koyo aku ngene iki ngobos. Ya Tuhan, namanya wong urip. Saya lanjutkan pertanyaan dari Mas Andi Prasetyo. Setelah ini pengalaman pribadi Mas, nanti jenengan menanggapi aja. Setelah Semeru meletus, saya dapat perintah malam Jumat Kliwon ke Gunung Serandil Cilacap. Iya. Untuk datang ke pertapaan yang ada patung Sang Hyang Semar. Setelah ritual jam 12 malam, saya melihat di sana ada Padma, ada Batara Guru, Pasopati, dan Ongkara. Dan saya melihat magma yang keluar serta mengalir kemana-mana di Gunung Merapi. Iya. Jadi Merapi, Merbabu, gunung-gunung kecil lainnya adalah apa ya, dari ceritanya ini potongan-potongan Semeru yang terjatuh. Keseimbangan Jawa akhirnya diambilkan dari gunung dari India. Dewa Wisnu berubah menjadi kura-kura, Dewa Brahma menjadi ular besar untuk membawa gunung tersebut dipindahkan di ujungnya Jawa. Nah, di dalam perjalanan itu sudah dipindahkan kok Pulau Jawa tetap Jombat itu apa ya bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nih. Kok tetap ndak imbang, akhirnya lah dipotonglah Semeru ditaruh ujung, nah Gunung Penanggungan ditaruh ujung buat keseimbangan. Nah gunung yang lainnya kayak Merapi, kayak yang lain-lainnya itu kan gunung yang pretelannya, apa ya pretelannya, potong-potongannya. Cuma Gunung Semeru ini adalah bapaknya dari Gunung Agung.